Gadis ini sangat kasihan. Walaupun dia terlihat cantik, tapi setiap hari diganggu. Hari itu pada acara sekolah. Gadis itu tidak sengaja terjatuh. Dan dia ditarik seorang pria di atas lantai. Semua orang di sekitar hanya menertawainya. Bahkan teman baiknya juga hanya menonton saja. Pria ini tidak mengerti menghargai wanita. Pantas masih lajang. Malam hari, Amy bersembunyi di kamar mandi. Dia sedih dan mengeluarkan air mata. Dia juga menghibur diri sendiri. Saat hidupnya telah mencapai puncak, sebuah adegan aneh terjadi. Dirinya di cermin menatap langsung ke arahnya. Amy sangat terkejut. Tuhan, apakah ketemu hantu? Orang itu memberitahunya. Hanya dengan meletakkan tangan di cermin, aku bisa membalas dendam untukmu. Amy percaya. Jiwa kedua orang bertukar. Gadis yang dulunya berperilaku baik menghilang. Amy baru yang seksi berjalan ke kampus. Siswa lain yang tidak tahu masih ingin menggertaknya. Tapi Amy sudah lama berubah. Saat melihat mata Amy, siswa itu langsung ketakutan. Apakah kau jatuh cinta denganku? Kata ini tidak menyakitkan tapi sangat menghina. Harga diri siswa itu seperti diinjak-injak. Tapi Amy hanya terlihat santai. Siswa itu kembali menggertaknya. Dia berkata dengan sombong, jika berani nanti pulang sekolah jangan pergi. Di bawah bayangan Amy, siswa itu datang ke ruang ganti sendirian. Saat mendengar suara air di kamar mandi, siswa itu langsung bersemangat. Waktunya untuk pembuktian diri. Namun saat dia masuk kamar mandi, lututnya langsung dipukul oleh Amy yang sedang bersembunyi. Siswa itu kesakitan dan langsung mengaku kalah. Saat kembali ke sekolah, dia mencari perhatian pacar teman baiknya, Jack, bermain rambut dan lidah. Dirinya mengeluarkan sosok menawan. Kemudian dia berkata di samping telinga, dan bilang ingin berbuat sesuatu yang senang dengannya. Dan semua ini, kebetulan dilihat oleh teman baiknya. Amy sepertinya tidak menutupi kesalahannya. Dan terang-terangan ingin berebut pacarnya. Keduanya pergi keluar dan ingin berlomba ski. Siapa yang kalah maka harus menyerah. Keduanya saling mengejar. Amy terus mengejar di belakangnya. Kemudian jarak semakin dekat. Tekanan teman baiknya semakin berat. Secara tidak sengaja dijatuh di atas es. Kemudian, melihat teman baiknya yang sekarat, Amy hanya terlihat dingin. Dia telah menunggu lama semua ini. Hingga teman baiknya tidak bernapas. Dia baru mengeluarkan telepon dan menelpon polisi. Kemudian berpura-pura semua ini adalah kecelakaan. Amy yang baru berhasil membohongi semua orang, termasuk pacar teman baiknya, Jack. Keduanya saling menghibur. Perlahan-lahan mereka semakin dekat. Meskipun Jack bilang tidak bisa melupakan mantannya. Tapi saat dia melihat Amy, Jack mulai terjebak olehnya. Amy memberitahu Jack, setiap saat dia menghibur diri sendiri. Dirinya selalu memikirkannya, walaupun mulut Jack bilang tidak. Tapi badannya secara tidak sadar mulai mendekati Amy. Mereka bercinta pagi dan malam. Amy merasa sangat puas. Tapi itu tidak berlangsung lama. Hari itu Jack menerima sebuah telepon. Polisi meminta mereka mengikuti penyelidikan, untuk menemukan alasan mantan pacarnya meninggal. Setelah Amy mendengar itu, secara sengaja dia mengalihkan topik ini. Jack merasa ada yang salah. Dia langsung mendorong Amy hingga terjatuh di lantai. Kemudian dia mengambil baju dan ingin pergi. Karena tidak mengikut arahan maka dia ingin menghancurkannya. Amy mengambil botol bir dan langsung memukulnya. Dengan begitu, Jack akhirnya mati. Setelah lama berpacar dengan yang muda, dia mencari pria tua. Amy yang bersedih bahkan tidak melepaskan ayahnya sendiri. Mereka makan di restoran. Amy langsung menebarkan pesonanya. Mulutnya terus berkata manis. Tapi dalam hatinya sangat jahat. Dia mengambil ponsel agar melihat dirinya sendiri. Jangan mengira cantik bisa melakukan apapun. Amy dilawan hingga tidak bisa berkata. Tapi ini belum berakhir. Malamnya Jack kerja hingga larut malam. Dan Amy datang ke kantornya. Tanpa basa-basi dia berdiri di depannya. Dan bertanya, jika saya secantik Amy, apakah kau tidak akan meninggalkan saya? Pria itu langsung kaget, siapa dirimu? Rupanya ibu Amy melahirkan bayi kembar. Salah satunya lahir dalam keadaan lemah namun yang lain terlihat sangat kuat. Ayahnya tidak membiarkan akannya adalah seorang monster. Sehingga dia mengabaikan ibu Amy. Dan langsung membuat anak-anak ke laut. Sangat tidak berkemanusiaan. Tapi tidak pernah terpikir olehnya. Setelah beberapa tahun arwah anak itu masih bergentayangan. Dia menjadi hantu hijau dan masuk ke dalam tubuh Amy. Saat ayahnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Amy menggunakan pisau bedah. Kemudian dia menggores dan melukai tenggorokan pria itu. Akhir dia meninggal. Setelah melakukan semua itu, Amy pulang rumah dan tidur di samping ibunya. Apakah Anda berani wanita ini pulang rumah? Film akhirnya berakhir.